Halo semua, sebagian besar dari kita tahu asuransi adalah salah satu cara untuk mengelola resiko atau bagian dari manajemen resiko. Tapi, masih ada nggak sih yang beli asuransi karena rasa nggak enak sama penjualnya? Atau membeli asuransi tanpa tahu detail tentang manfaat asuransi yang dibelinya? Asuransi hadir untuk membantu masyarakat dalam mempersiapkan perencanaan keuangan di masa mendatang yang disesuaikan dengan kebutuhan orang tersebut. Jadi, sebagai nasabah, kita ketika ditawari oleh agen penjual asuransi, kita perlu berdiskusi dengan agen tersebut untuk benar-benar mengetahui produk asuransi apa yang ditawarkan, serta apakah benar-benar sudah memenuhi kebutuhan kita. Nah, supaya kita tahu cara memilih asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan, yuk kita tonton videonya sampai selesai ya. Mas, kenapa sih? Gimana? Suntuk banget kayaknya. Nah ini nih ada temen gue nih dari SMA ya. Dia ketemu lagi, cuman gimana ya? Dia tuh nawarin tentang asuransi terus. Seminggu tuh bisa 3 kali dia WA gue. Terus urusan hubungin? Iya. Emang kenapa kalau ditawarin asuransi, Mas? Gue sih bingung ya sebenarnya. Kenapa sih agen asuransi itu militan banget, terus nawarin berulang-ulang gitu kan ya, sampai itu si nasabahnya atau calon nasabahnya itu dapat ya. Dan sampai gue mikirin gini, sebenarnya gue perlu nggak sih atau penting nggak sih tentang asuransi? Jadi lu masih berpikir kalau asuransi itu penting nggak penting gitu ya? Iya sih, lebih cenderung ke nggak penting sih, lebih kepada pengeluaran uang sih, ngapain juga gitu. Makanya gue di sini teleponin terus. Emang kenapa menurut lu kok asuransi nggak penting, Mas? Ya kayak buang-buang uang ya. Kan asuransi itu memang ada senilai uang yang akan diterima kalau terjadi resiko. Tapi kan itu kalau terjadi resiko. Kalau enggak gitu. Jadi ya ngapain gitu buat gue sih. Buang-buang uang doang. Jadi menurut lu buang-buang uang aja Iya. gitu ya. Karena belum tentu terjadi tuh resiko. Iya, sepertinya begitu. Sekarang gue sehat-sehat aja, baik-baik aja. Ya. Jadi menurut lu tadi asuransi itu nggak penting, terus buang-buang uang gitu ya, Mas ya? Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin sebenarnya asuransi itu salah satu bagian juga dari kita perencanaan keuangan loh, Mas. Maksudnya gimana? Nah, karena ketika kita belajar tentang perencanaan keuangan, sebenarnya ada 3 esensi nih dalam merencanakan keuangan. Apa tuh? Yang pertama itu mengelola keuangan. Iya. Nah, mungkin saat ini lu juga sudah melakukan hal itu. Pasti. Menggunakan tabungan gitu ya, Betul, ada saving gitu kan. Cash flow ya harus diatur. Iya, Kalau nggak betul. diatur kan boncos ya, besar Betul. pasak daripada tiang katanya dulu kan. Apalagi itu jangan sampai kan, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Itu kita mengelola keuangan. Betul. Yang kedua ada mengembangkan keuangan. Pasti uang kita pengen tambah banyak dong. Betul, kita kerja capek-capek gitu kan dari pagi sampai malam, taruh duit, pengennya juga itu berkembang kan. Nah itu yang perlu tuh, menurut saya sih itu, menurut gue sih itu. Nah, tapi ada hal yang ketiga nih, Mas. Apa tuh? Yang ketiga adalah memproteksi keuangan. Maksudnya? Tadi kan kita udah saving, Iya. ya kan? Kita udah kelola uang dengan baik, terus kita kembangin juga keuangannya, gitu kan? Ditaruh di instrumen-instrumen investasi. Tapi kalau kita nggak proteksi uangnya, kira-kira menurut lu pada saat sakit, pada saat dibutuhkan, kepake nggak tuh uangnya nantinya? Mungkin bisa kepake. Nah, itu fungsinya yang ketiga, yaitu proteksi. Supaya apa? Pada saat terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, keuangan kita yang pada saat kita kerja capek-capek kita kumpulin gitu ya, itu nggak kepake keluar gitu aja, Mas. Oh, gitu. Berarti kita mengelola, mengembangkan, jangan lupa diproteksi. Diproteksi, betul. Habis juga dong kita kerja capek-capek habis ya gitu ya. Pasti, karena kalau misalnya nggak diproteksi tadi, ketika misalnya harus sakit gitu ya, terus atau amit-amit terjadi resiko yang paling besar yaitu tutup usia, maka ya nggak akan bisa mencukupi tuh nanti keuangannya. Ujung-ujungnya pasti kepake uangnya. Iya.
Gue denger sih beberapa public figure sih ada kayak gitu ya. Dia udah Betul. bagus-bagus punya uang habis juga ya. Habis banyak banget mas contohnya kalau misalnya kita ngomongin hal itu. Karena kadang kepikirannya gini, ketika sakit ngeluarin uang terus sehat, Iya. enak. Ya karena ada hasilnya. Oh iya. Karena sehat lagi gitu Betul. ya. Tapi kalau ternyata habis sakit, udah ngeluarin uang banyak, terus ujung-ujungnya nggak ada, kan kasihan keluarga yang ditinggalkan. Harusnya gitu ya. masih bergantung kan sama keuangannya, ujung-ujungnya kepake. Nah, dia bisa nikmatin uang yang gue kumpulin tuh. Belum tentu juga. Maksudnya Karena kan tadi ketika misalnya udah dipakai uangnya buat bayar rumah sakit, habis ya. betul. Nah, makanya mas, ketika kita sebagai pekerja, setidaknya kita paham dulu nih akan ketiga hal tadi. Oke. Mengelola, mengembangkan, dan juga memproteksi. Gitu. Karena ya kembali lagi ya, kalau misalnya menurut lu, keluarga lu penting gak sih buat lu mas? Iya udah pasti keluarga gue penting dan di atas segalanya. Seberapa penting mas kalau ada dikasih pilihan 1 sampai 10 menurut lu? 12. 12 pasti lebih penting lah Lebih dari penting. itu gitu ya. Nah, maka dari itu ketika menurut lu keluarga lu penting, nah berarti kita harus, atau secara pribadi harus punya perencanaan itu tadi dong. Setuju. Gitu. Nah, terus selama ini yang lu lakukan apa? Untuk Gue sih melakukan selama ini ya mengembangkan sama mengelola sih. Karena buat gue adalah produk itu yang paling penting dari finansial adalah uang gue bertambah terus. itu? Betul. Dan ya dengan telepon asuransi ini sebenarnya risih sih ya. Cuman dengan konsep seperti itu tadi mengelola, mengembangkan dan memproteksi cukup masuk akal. Nah, karena kebanyakan orang di luar sana juga hal yang sama mas memikirkannya. Apa tuh? Pengennya mengelola keuangannya, Betul? terus mengembangkan, Betul. tapi lupa akan proteksi. Iya. Gitu. Makanya tadi ada case-case di mana ya artis, mungkin tetangga-tetangga sekitar juga atau Betul. keluarga yang mengalami resiko tadi, akhirnya keluarganya jadi terbengkalai. Iya, benar juga sih. Nah, kalau gue boleh tahu nih mas, menurut lu resiko apa sih yang paling lu khawatirkan? Buat gue sih resiko apa ya? Hidup ya yang tadi ya. Betul, resiko dalam kehidupan ini yang mungkin kadang kalau kita lihat dari orang sekitar atau dari public figure itu jadi satu momok yang mengerikan nantinya. Ya tadi sih sakit ya, sakit kritis, mungkin bisa sampai dengan cacat. Bahkan mungkin ya sesuai yang temen gue tawarin sih tadi, itu sampai dengan meninggal dunia. Nah, betul banget. Resiko tuh banyak banget, Mas. Betul. Ada tadi sakit, sakit kritis, Ya. cacat tetap total. Betul. Itu adalah resiko. Ya. Tapi kalau menurut gua ada satu hal yang bukan resiko, Apa tuh? meninggal dunia. Loh, kok bukan resiko? Iya, meninggal dunia bukan resiko, Mas. Meninggal dunia itu kepastian. Iya sih. Karena kalau resiko itu kan bisa jadi terjadi dengan seseorang atau tidak terjadi. Betul. Tapi kalau meninggal dunia, ada nggak yang nggak meninggal sekarang? Pasti. Nggak ada kan? Betul. Pasti semuanya meninggal gitu. Betul. Nah, jadi kita harapannya tuh nggak gambling terhadap si kepastian ini. Karena ketika kita gambling dengan kepastian, keluarga nanti akan dikorbankan. Oke. Gitu. Padahal tadi kalau Mas Hanif bilang kan angka 12 nih, dari 1 sampai 10 aja 12 gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada kata lebih dari kata cinta, pasti kita pakai kata itu gitu ya. Betul. Untuk keluarga. Betul. Nah, hal itulah yang perlu dipersiapin. Makanya asuransi itu hadir tuh bukan untuk ngejar-ngejar Mas Hanif. Nah, gimana tuh Mas Sil? Nah, Mas, sebelumnya gue pengen tanya nih, lu Ya. percaya nggak sama rencana Tuhan? Ya pasti, semua kan atas kendalinya. Betul, segala sesuatu yang terjadi sama kita pasti kendali Tuhan kan. Betul. Bisa jadi tadi teman lu ngubungin lu berkali-kali gitu ya, itu salah satu rangkaian rencana Tuhan juga. Pastinya. Karena mungkin ada satu hal yang dia lihat yang kita belum lihat. Gitu. Jadinya pengennya ada satu hal yang mungkin harusnya lu punya, tapi lu masih belum ngerasa itu penting atau nggak penting. Iya nggak penting sih saat ini sih. Ya, karena memang tadi kalau ngelihat banyak orang yang ngerasa nggak penting karena sebenarnya yang dia beli itu cuma sekadar asuransi. Nah itu yang temen gue tawarin. Betul. Karena kalau boleh tahu memang tadi lu ditawarinnya berapa sih Mas?
Dia suruh gua bayar 500.000 per bulan Mm-mm. dengan uang pertanggungan katanya kalau meninggal dunia sama tuh nasabah, kalau misalkan ikut itu dapat 200 juta. 200 juta Iya. dengan 500.000. Ya, Oke, menurut lo 200 juta itu cukup nggak buat lo dan keluarga nantinya? ya cukup nggak cukup sih selama belum tahu ya. Cuman uang segelontor itu ya pasti bermanfaat sih ya. Cuman Betul. cukup nggak cukup ya saya nggak tahu tuh. Gua nggak tahu caranya gimana. Karena Indikatornya cukup tuh apa? Nah, jadi ketika misalnya tadi kita masuk ke memproteksi keuangan gitu ya, Mas. Iya. Sebenarnya seseorang itu bisa dihitung untuk life value-nya. Maksudnya? Nah, jadi ketika seseorang bekerja, Iya, kan peran utamanya adalah dia menghasilkan uang kan. setuju. Nah, fungsi asuransi sebenarnya bisa sebagai pengganti hal tersebut. Jadi ketika seseorang nih beli asuransi jiwa, bukan berarti dia nggak akan bisa tutup usia ya, Mas. Pasti. Hidup kekal selamanya itu hal yang mustahil lah ya, hal yang Tuh, mustahil kan. Highlander itu ya. Iya betul. Kayak Thor tuh hidupnya sampai ribuan tahun. Nah, jadi ketika seseorang beli asuransi, sebenarnya ada satu resiko yang mau dilimpahkan. Maksudnya gimana? Iya, dilimpahkan tuh berarti ke perusahaan asuransi ya? Betul. Jadi ketika orang tersebut mengalami sesuatu atau mengalami tutup usia, kita Iya. bilang langsung tutup usia, kerugian finansialnya yang mungkin berpotensi dialami oleh keluarga itu teralihkan. Oke, Jadi walaupun nih pencari nafkahnya tutup usia, betul. tapi keluarga yang ditinggalkan tidak turun taraf hidupnya. Oh, oke. Gitu. Makanya tadi kalau gue tanya 200 juta cukup atau enggak, sebenarnya uang pertanggungan seseorang itu bisa dihitung, Mas. Gitu. Maksudnya gimana? Dihitung lewat ilustrasinya dia? Oh enggak. Jadi Gimana? kita sebagai nasabah kita harus tahu dulu sebenarnya gua harus punya uang pertanggungan berapa sih? Oh gitu. Jadi nggak Betul. semerta-merta seperti ditawarkan premi sekian dapat sekian gitu, enggak ya? Nah, itu kebanyakan yang sekarang terjadi, gue bilangnya oknum ya. Oknum agen asuransi itu banyak yang ngejual pendekatannya adalah premi. Oh, Jadi lu bayar 500.000 dapat sekian, bayar sekian dapat sekian, tanpa memperhitungkan dulu sebenarnya nasabah gue butuhnya berapa sih? oh gitu. Iya, Emang bisa? bisa banget Mas dihitung. Gimana tuh caranya? Nah, untuk ngitungnya kalau misalnya gua tanya nih, Mas Hanif lebih prefernya dihitunginnya berdasarkan penghasilan atau pengeluaran? Bedanya apa? Bedanya biasanya kan penghasilan kita lebih besar ya Iya. dari pengeluaran gitu. Nah, terus keluarga juga kan biasa terbiasa untuk mendapatkan sejumlah dana yaitu penghasilan. Pengeluaran itu kan output yang mungkin kadang-kadang bisa lebih besar, kadang-kadang bisa lebih kecil. Nah, nyamannya Mas Hanif tuh kalau harus atau mau dilindungin, maunya dihitungkan dari penghasilan atau pengeluaran? Iya, biar nggak ketahuan ya, pengeluaran aja deh. Coba deh. Pengeluaran aja ya, kita hitung. Nah, boleh asumsi nggak Mas, kira-kira pengeluarannya berapa sih per bulannya? Kita hitunglah pengeluaran saya misalkan 10 juta deh. 10 juta gitu ya. Ini gue coba bantu hitung ya Mas. Iya. Jadi dengan 10 juta sebenarnya Mas Hanif itu butuh uang pertanggungan saat ini adalah 2,4 miliar. Dari mana angkanya? Dari mana angkanya? Iya. Nah, jadi 2,4 miliar itu sebenarnya terbentuk dari pengeluaran 10 setiap juta. bulan 10 juta tadi Heeh. disetahunkan. Berarti dikali 120 12. juta. Betul, jadi 120 Oke. juta. 120 juta itu dibagi dengan asumsi suku bunga deposito saat ini. Oke. Kita ambil contoh 5% gitu ya. Berarti 120 juta dibagi 5%. Yes. Hasilnya 2,4 miliar. Kenapa harus 2,4 dan kenapa harus 5%? Nah, jadi 5%-nya itu adalah asumsi suku bunga deposito. Oke. Yang mungkin bisa berubah ya. Iya. Nah, ketika berubah juga nanti mempengaruhi hasilnya tadi 2,4 miliar ini bisa jadi berubah. Kenapa 2,4 miliar? Jadi harapannya gini Mas, ketika pencari nafkah terjadi tutup usia dan Oke. sudah memiliki 2,4 miliar ini, Iya. maka 2,4 miliar ini akan diberikan kepada keluarga. Oke. Dan harapannya keluarga bisa meletakkan 2,4 miliar ini di instrumen deposito. Oke. Supaya yang paling apa? gampang ya. Betul, yang paling gampang dan bisa mendapatkan bunga bulanan. Oh. Betul kan? Jadi dengan 2,4 miliar tadi, ketika ditaruh di deposito dengan bunga 5%, setiap bulan keluarganya akan mendapatkan setara 10 juta. Jadi yang saya harus ikutin adalah 2,4 miliar.
Betul, yang bukan harus 200. bukan. Karena kalau kita asumsikan 200 juta aja, misalnya nih Mas Hanif beli tadi 500.000, dapatnya 200 juta. Iya. Dengan pengeluaran 10 juta per bulan, kira-kira cuma berapa bulan yang bisa dilindungin? Ya 20 bulan paling. 20 bulan. Iya. Nah, sedangkan kalau Mas Hanif ngelihat keluarga, kira-kira istri dan anak berpotensi nggak sih untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti Mas Hanif untuk mendapatkan 10 juta per bulan pengeluarannya? Belum tentu. Belum tentu. Dia kan? akan pontang-panting akan lebih susah daripada apa yang dilakukannya sama saya sih. Nah, kalau tadi Mas Hanif bilang bakalan struggling gitu ya, Iya. pontang-panting untuk ngedapetin hal yang sama seperti Mas Hanif lakukan, better dipersiapkan atau memang dipasrahkan gitu aja ke keluarga? Ya klisenya sih rezeki itu Tuhan yang tentukan. Betul. Tapi bagian kita adalah untuk mengusahakan lebih baik. Itu sih di otak saya. Berarti mendingan dipersiapkan di awal ya Mas ya, apalagi Betul. untuk keluarga. Kan Setuju. tadi juga Mas Hanif bilang sayang banget sama keluarga. Jadi dengan 2,4 miliar tadi, sebenarnya ketika ada ataupun tidak ada pencari nafkah, keluarga akan tetap bisa mendapatkan uang yang sama Mas, yaitu 10 juta. Oh, Gitu. berarti dia nawarin harusnya jangan gitu dong, harus tanya dulu dong kayak tadi ya, biar gitu. sesuai kebutuhan si nasabahnya, calon Betul. nasabah lah ya. Iya. Oh, Karena oke, masih banyak oke. juga yang teredukasi dan juga ada yang tidak teredukasi Mas akan hal ini. Makanya kebanyakan tadi oknum agen penjual asuransi itu akan menawarkan preminya dulu supaya nasabahnya itu ngerasa oh ya ini murah. Oh dapatnya segini. Ngelihatnya perbedaannya jauh ya, 500.000 ke 200 juta kan kesannya jauh. Tapi sebenarnya belum tentu 200 juta itu sesuai kebutuhan. Oke, Gitu. berarti gue harus ngapain nih? Nah, jadi kalau saran gue ya Mas, Iya. as a friend, yang perlu dilakukan adalah mungkin coba komunikasi dulu sama istri, Oke. atau diskusi sama istri, atau Mas Pasti. Hanif. Betul, karena kan wajib ya daripada tidur di tangga kan kita. Iya, betul. Jadi kita diskusi dulu nih, atau Mas Hanif sudah bisa memperhitungkan sendiri, kira-kira sebenarnya gue butuhnya berapa sih untuk uang pertanggungan, Oh. gitu. Karena balik lagi Mas, banyak nasabah, banyak masyarakat yang belum teredukasi, ngerasa asuransi itu nggak penting karena yang ditawarin selama ini tidak sesuai dengan kebutuhannya, gitu. Ketika kita udah tahu cara ngitungnya, sebenarnya kita butuhnya berapa, kita bisa minta sama agen asuransi untuk dibuatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, berarti Gitu. saya harus ngobrol dulu sama istri nih ya. Betul. Berapa lama saya harus ngobrol nih ya? Nah, berapa lamanya? Sekarang saya coba tanya balik, Mas Hanif. Menurut Mas Hanif, kira-kira ada yang tahu nggak resiko itu terjadinya kapan? Nggak ada yang tahu ya. Ada yang tahu kan? Kapanpun bisa terjadi pasti. Betul, kita nggak ada yang tahu. Mungkin 10-15 menit ke depan kita nggak ada yang tahu kayak gimana. Setuju. Nah, ketika kita nggak tahu resiko itu terjadi kapan, menurut Mas Hanif, waktu paling tepat untuk terlindungi itu kapan? Bisa aja ini. Kan kita bantu sharing-sharing nih, kita cerita. Aduh, ini bisa aja nih. Mau jawab saya harus sesegera mungkin gitu punya asuransi. Itu balik lagi ke Mas Hanif, karena kan gue nggak jualan Mas. Iya. Tapi kita lebih ngelihatnya adalah supaya semua orang yang mau membeli asuransi atau yang sedang ditawarkan asuransi itu tahu dulu, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Dia beli sesuai dengan kebutuhannya agen penjual, bukan kebutuhannya dia sebagai pencari nafkah di keluarganya. Dan karena risiko itu nggak ada yang tahu, ya Betul. kalau bisa ya segera mungkin ya. Yes. Mengelola, mengembangkan, dan memproteksi. Proteksi gitu. Oke. Setuju deh, sampai sekarang terbuka sekali. Terima kasih ya. Teman-teman, tadi sudah kita lihat gambaran dalam menghitung kebutuhan uang pertanggungan sebelum kita membeli asuransi. Jadi, pastikan kita benar-benar menghitung terlebih dahulu kebutuhan kita, sehingga pada saat nanti kita membeli asuransi bukan hanya sekedar membeli asuransi, melainkan sudah terproteksi sepenuhnya. Yang perlu diingat adalah bukan target agen asuransi yang menjual,
melainkan kesejahteraan keluarga kita di masa mendatang. Saya Gregorius Endras, sampai jumpa.